Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiatul Karima, NIM 35211048. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan terkait hasil observasi dan wawancara pada Hari Raya Idul Fitri. Nah, terkait masalah keluarga, yang pertama ada keluarga pertama dari Ibu Sindia, yaitu nama samaran, dan Bapak Toyo, nama samaran. Yang pertama ada struktur keluarga. Pasangan suami istri yang terdiri dari Bapak Toyo merupakan suami dari Ibu Sindia, dan keberfungsian keluarganya, fungsi reproduksi di keluarga Ibu Sindia, fungsi reproduksi belum berjalan dengan baik karena mereka belum diberikan keturunan. Kemudian fungsi sosialisasi atau edukasi, sosialisasi dan edukasi terhadap keluarga sudah ada, dapat dilihat dari pemberian pengetahuan agama atau keyakinan pada Tuhan yang paling utama dan faktor lainnya. Kemudian ada fungsi penugasan peran sosial, Bapak Toyo sebagai kepala keluarga dan Ibu Sindia sebagai ibu rumah tangga. Kemudian ada fungsi dukungan ekonomi, mereka mampu untuk saling mendukung dalam hal ekonomi. Yang merupakan kepala keluarga sudah memberikan nafkah yang mencukupi untuk keluarga kecilnya. Kemudian ada konflik yang dialami dari Bapak Toyo dan Ibu Sindia. Berdasarkan hasil observasi pada Rabu 17 April 2024 menemukan bahwa sebuah permasalahan keluarga yang terjadi di keluarga Ibu Sindia. Sebelum beralih ke apa itu masalahnya, perlu diketahui Ibu Sindia seorang ustadzah dan memiliki suami yang berkedudukan sebagai ustadz di lingkungan kami yang tinggal, yakni Tirto, Kota Pekalongan. Ibu Sindia sudah berkeluarga kurang lebih 30 tahun, namun hingga saat ini belum juga dikaruniai seorang anak. Usaha dan proses dalam program kehamilan sudah dilakukan sejak awal pernikahan mereka, mulai ke dokter, kemudian ingin mengadopsi anak namun tidak terrealisasikan, hingga ke pijat terapi khusus. Qadarullah, hingga saat ini mereka belum memiliki keturunan. Lamanya usia pernikahan dan mulai menginjak masa dewasa menuju lansia, pasti terdapat penurunan rasa kepuasan antara pasangan suami istri. Hal tersebut juga mampu mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka. Namun permasalahan ini terjadi ketika suatu keadaan yang mereka tidak mendapatkan peran seorang anak pada orang tua. Hal ini terjadi ketika seorang suami ingin melakukan pembayaran seperti memperbarui STNK, yang dimana beliau merasa susah karena sampai rumah ia merasa kesal, marah karena dirinya menganggap bahwa andaikan mereka memiliki anak, pasti tidak akan merasakan susah dalam mengurus sesuatu seperti itu. Dengan demikian, ketidakpuasan atas pencapaian pada pernikahannya, yaitu memiliki keturunan. Namun, definisi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak selalu tentang pencapaian dalam mendapatkan keturunan. Tetapi, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah di mana fungsi anggota keluarga menjalankan visi dan misi bersama guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun usaha yang dilakukan penulis sebagai konselor adalah memberikan tempat untuk berkeluh kesah atas apa yang dirasakan dan memberikan pemahaman apabila keluarga yang harmonis tercipta bukan hanya soal keturunan, melainkan karena meromantisasikan momen-momen kecil pada setiap harinya. Kemudian ada solusi yang dilakukan dalam menangani konflik. Solusi dalam permasalahan keluarga ini adalah harus lebih membuat hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis dan selalu memberikan dukungan kepada pasangan agar pasangan merasakan kasih sayang yang utuh dari pasangannya. Hal tersebut akan memberikan efek tersendiri bagi keluarganya. Dengan begitu akan terwujud menjalin keharmonisan rumah tangga serta doa dan pendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian ada analisis pendekatan terapi keluarga. Dari hasil proses wawancara yang saya lakukan pada keluarga Ibu Sindia dan Bapak Toyo, terapi yang digunakan yaitu marriage terapi, yang merupakan upaya membantu pasangan atau calon suami istri
dan suami istri oleh konselor profesional, karena dengan menggunakan teori ini mereka mampu melakukan lebih berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga mencapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Kemudian strategi yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah pendekatan kepada Tuhan, saling menguatkan satu sama lain, dan komunikasi yang baik. Kemudian ada keluarga yang kedua, yaitu dari Bapak Yudi, Ibu Ruti, dan anak pertama Eim, anak kedua Uut. Fungsi reproduksi, Ibu Tuti, fungsi reproduksi dikatakan berjalan dengan baik dengan adanya keturunan berjumlah 2 orang. Kemudian fungsi sosialisasi dan edukasi keluarga Bu Tuti fungsinya sudah dapat dilihat dari pemberian pengetahuan agama, sikap toleransi, serta menghargai satu sama lain yang diajarkan Ibu Tuti kepada setiap anaknya. Kemudian ada fungsi penugasan peran sosial. Bapak Yudi berperan sebagai kepala keluarga serta mencari nafkah, dan Ibu Tuti berperan sebagai ibu rumah tangga. Anak pertama sebagai pelajar, anak kedua masih belum menempuh pendidikan formal karena masih kecil. Kemudian ada konflik yang dialami oleh keluarga ini. Permasalahan ini terjadi pada ketika Ibu Tuti merupakan permasalahan yang mungkin kebanyakan orang berumah tangga juga mengalaminya, yaitu faktor ekonomi. Dalam hal ini, Ibu Tuti menceritakan bahwa keluarganya selama ini hidup dengan sederhana. Dia terlahir dari keluarga yang sederhana dan dia hanya sekolah sampai SD saja. Sebelum menikah, dia bekerja sebagai buruh harian. Kemudian dia memutuskan untuk menikah pada usia 24 tahun dan sekarang memiliki 2 anak. Dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga saja karena fokus terhadap perkembangan anak-anak. Ibu Tuti memiliki suami bernama Pak Yudi. Ia bekerja sebagai buruh harian hingga saat ini. Adapun konflik yang dialami oleh keluarga ini adalah merasa sulit dalam mengkondisikan perekonomian, di mana Pak Yudi harus menanggung semua kebutuhan primer maupun sekunder di keluarganya. Ibu Tuti juga tidak bisa sepenuhnya ikut untuk bekerja karena masih memiliki anak kedua yang sangat kecil dan butuh pengawasan serta harus mendampingi anak pertamanya yang masih TK. Adapun permasalahannya, yakni ketika akan mengadakan hajatan yang sifatnya wajib, Pak Yudi harus mencari pinjaman ke sana kemari untuk melangsungkan hajatan tersebut. Hal ini menjadi beban tersendiri karena terlilit hutang kepada orang lain, meskipun itu pada saudaranya sendiri. Solusi yang dilakukan dalam menangani konflik ini adalah setiap anggota keluarga harus saling membantu pekerjaan satu sama lain. Suami dari Ibu Tuti juga harus lebih bersemangat untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Tuti yang menjadi ibu untuk anak-anaknya harus mampu memberikan teladan ataupun contoh yang baik untuk anak-anaknya agar keluarga ini dapat merasakan bersyukur pada setiap rezeki yang diberikan Tuhan kepada keluarga ini. Kemudian ada analisis pendekatan terapi keluarga melalui terapi marriage counseling. Di dalam marriage counseling terdapat prinsip bahwa marriage counseling dilakukan sebelum menikah saat permulaan berumah tangga. Pada masa memiliki anak, permasalahan yang ada di keluarga ini menjelaskan bagaimana memelihara subsistem suami istri agar selalu harmonis. Jadi Ibu Tuti mengalami relasi dengan suaminya yang cukup baik, walaupun suaminya memberi nafkah secara pas-pasan dan Ibu Tuti dan anak pertama Ibu Tuti yang masih sekolah, sehingga suaminya juga harus membanting tulang untuk menstabilkan perekonomian keluarga, sedangkan kebutuhan anaknya serta keluarganya bertambah. Sekian dari pemaparan penjelasan pada hasil observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.